Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aziz Septiantin SEMSI dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang ingin kami bahas yaitu tentang saham dan value-nya, valuasinya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laura Grapela selaku moderator dan saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Arya Prasetya, Kiki Indrawan, Raihan Anugrah, Muhammad Aji, dan Despa Harun Pratama. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baiklah, kepada teman-teman langsung saja kita mulai sesi pertanyaannya. Sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kiki Indrawan. Kepada Kiki Indrawan kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian saham. Kalian semua juga pasti bertanya-tanya kan apa itu pengertian saham. Nah, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, yang kedua ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham ini terdiri dari dua berdasarkan cara peralihannya dan kemampuan hak klaim. Berdasarkan cara peralihannya terbagi menjadi dua. Yang pertama kita bikin. Sedangkan berdasarkan klaim ada biasa. Silakan ke moderator. Tinggal berdiri baik. Saya kembalikan ke moderator. Ini yang bawa. Denisa lagi kuliah. Ya. Jangan ganggu. Terima kasih kepada saudara Kiki. Oleh Raihan Anugrah. Kepada Raihan Anugrah saya persilakan. Berikutnya ada definisi istilah-istilah model valuasi saham. Yang pertama itu ada DT, yaitu dividen yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang saham pada akhir tahun ke tahun T. Selanjutnya ada PO, yaitu harga pasar. Penjelasannya harga pasar aktual saham hari ini, harga di mana saham dijual di pasaran.
Selanjutnya ada P pangkat T yang istilahnya adalah nilai intrinsik, yang artinya harga saham yang diharapkan pada akhir tahun ke T. Selanjutnya ada G tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Yang selanjutnya ada RS tingkat pengembalian yang diminta, yaitu tingkat minimum pengembalian atas suatu saham biasa yang dianggap dapat diterima oleh pemegang saham. Dan selanjutnya ada R aksen S, tingkat pengembalian yang diharapkan. Yaitu tingkat pengembalian atas saham biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Selanjutnya ada R S di bawah, tingkat pengembalian aktual atau terrealisasi. Tingkat pengembalian atas suatu saham biasa yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode di masa lalu. Yang selanjutnya ada D1 per P0 atau imbal hasil dividen. Dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini. Yang selanjutnya ada P pangkat 1 dikurang P0 dibagi P0, yaitu adalah imbal hasil keuntungan modal, yang dimana penjelasannya keuntungan modal sepanjang 1 tahun tertentu yang dibagi dengan harga awal. Total pengembalian yang diharapkan. Jumlah imbalan hasil yang diharapkan dari imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Next. Selanjutnya ada dasar hukum saham. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa trading saham diperbolehkan, yaitu dengan menggunakan akad jual beli atau WAI. Ketentuan lainnya ditetapkan berdasarkan syarat yang dikeluarkan oleh DSN MUI bahwa Bursa Efek harus menerapkan standar pengawasan dan perdagangan di lantai bursa. Efek yang sudah masuk dalam indeks saham syariah selalu dipantau dan dievaluasi untuk diterbitkan pengumuman mana saja saham syariah yang baru masuk dan apa saja yang saham yang di listing oleh indeks saham syariah menurut Fatwa DSN MUI tahun 2012. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Lehan Anugrah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Despa Harun. Kepada Harun, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, mengenai nilai pasar, market value, berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Next. Nilai pasar memiliki dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang menyebabkan harga saham naik atau turun yang berada di luar kendali perusahaan, seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi, risiko sistematis, efek dari psikologi pasar. Dan faktor internal yaitu faktor yang menyebabkan harga saham naik atau turun yang diakibatkan oleh kondisi perusahaan, seperti pergantian dewan direksi, kinerja keuangan perusahaan, kasus hukum yang melibatkan direksi atau karyawan perusahaan, dan lain-lain. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Arya Prasetya. Kepada Arya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah analisis fundamental
Di dalam analisis ini dinyatakan bahwa saham memiliki nilai intrinsik tertentu. Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah harga pasar saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Adapun bahan-bahan yang dijadikan untuk menganalisis fundamental yaitu ada satu balance sheet atau laporan keuangan, yang kedua ada income statement atau laporan laba rugi, yang ketiga ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Yang selanjutnya ada analisis teknikal saham. Analisis ini adalah suatu analisis yang mengacu pada data harga saham secara historis dengan cara memprediksi pergerakan suatu emiten dengan melihat grafik pergerakan harga berdasarkan historisnya. Pola umum dalam analisis teknikal ini yaitu satu, pola penerusan, dua, continuation pattern, yang ketiga ada pola pembalikan, yang keempat ada reversal pattern atau pola, yang kelima ada bilateral chart pattern. Selanjutnya ada perbedaan antara analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Jika analisis teknikal digunakan untuk jangka pendek, maka analisis fundamental sebaliknya digunakan untuk jangka panjang. Yang dua, jika analisis teknikal berdasarkan data-data harga historis, sedangkan analisis fundamental berdasarkan kondisi perusahaan dan ekonomi. Jika tujuan yang selanjutnya yaitu jika tujuan analisis teknikal yaitu untuk menentukan kapan harus membeli saham, tujuan daripada analisis fundamental yaitu menentukan dari perusahaan mana saham yang harus dibeli. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arya Prasetya. Selanjutnya, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya yaitu kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Kepada Saudari Putri Amanda Yasifa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam dari kelompok perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Kan telah dijelaskan dalam dasar hukum saham tadi terikat memperbolehkan jual beli saham. Yang kita ketahui pasti nilainya pasti bakal naik dan turun. Nah, pertanyaannya, apa saja resiko berinvestasi saham di dalam pasar modal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Putri Amanda. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu, dan selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada dari Sarah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Sarah dari kelompok
2. Izin bertanya. Kan disebutkan tadi ada barrier talk. Yang saya tanyakan itu apa sih definisi dari barrier talk? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sarah. Pertanyaannya kami tampung dulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kami masih membuka satu sesi pertanyaan lagi. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan kepada saudara Raihan untuk menjawab pertanyaan dari Putri Dwi Amanda Yasifa. Kepada saudara Raihan, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Dwi Amanda Yasifa, yang dimana pertanyaannya, apa saja risiko berinvestasi saham di dalam pasar modal? Yang pertama itu ada capital loss, adalah risiko yang diterima karena kerugian yang harus ditanggung akibat selisih harga jual saham yang lebih rendah daripada harga belinya. Yang selanjutnya ada likuidasi. Likuidasi adalah risiko yang terjadi jika emiten yang sahamnya kita miliki dinyatakan pilot dan likuidasi. Investor akan menjadi prioritas terakhir untuk dikembalikan dananya. Mungkin itu saja penjelasan dari pertanyaan Putri Dwi Amanda Yasifa. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Sudah jelas. Baiklah, untuk pertanyaan dari Sarah akan dijawab oleh Kiki Indrawan. Kepada saudara Kiki Indrawan. Saya akan menjawab dari saudari Sarah, apa yang dimaksud dengan
Big stock adalah saham yang tidak ditulis nama dari pemilik dan tujuannya supaya mudah untuk dipindah tangankan dari suatu investor ke investor yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Sarah, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bisa dimengerti. Baiklah, sampailah kita ke penghujung acara, yaitu kita sampai ke sesi penutupan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.